Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Islam di Eropa. Sejak awal kemunculannya, Islam telah menjadi masalah bagi orang-orang Kristen di Eropa. Mereka memandang Islam dengan rasa ketakutan dan ketidakmengertian. Bangsa Kristen tidak bisa menerima kenabian Nabi Muhammad SAW ataupun kesejatian wahyu yang diturunkan kepadanya. Lantas bagaimanakah Islam bisa tumbuh berkembang di Eropa? Agar Anda tidak sesat, tonton video ini sampai akhir. Sahabat Muslim dunia, interaksi Islam di Eropa selama berabad-abad telah menorehkan sejarah pahit antara dunia Islam dan Barat yang beragama Kristen. Sebagian besar disebabkan kedua peradaban yang mengklaim sebuah misi dan pesan universal, serta sama-sama merasa mewarisi kekayaan budaya seperti Yahudi Kristen dan Yunani Romawi, dipisahkan oleh konflik dan disatukan oleh ikatan-ikatan material dan spiritual yang sama. Umat Kristen dan Muslim merupakan sebuah tantangan religius, intelektual sekaligus militer terhadap satu sama lain. Seorang pemikir Jerman abad ke-19, Friedrich Schleiermacher, beranggapan bahwa orang-orang Kristen dan Muslim masih saja berlomba untuk menguasai ras manusia. Tetapi gambaran permusuhan Barat dan Muslim yang tidak juga mereda ini bisa disalahartikan. Hubungan Barat Muslim telah berayun di antara rivalitas atau konfrontasi dan kolaborasi atau akomodasi. Walaupun konflik yang timbul dari faktor-faktor budaya, religius, dan ideologis ini telah menjadi norma, politik real kepentingan antar negara juga membentuk hubungan antar kedua peradaban. Kekuatan-kekuatan Barat merasa nyaman saja bersekutu dengan Muslim melawan sesama kekuatan Kristen. Sepanjang abad ke-19, Prancis, Inggris, dan Jerman bersatu dengan bangsa Muslim Ottoman melawan musuh-musuh Eropa mereka. Meski ada kelemahannya yang sudah inheren, Kekaisaran Ottoman merupakan pemain integral dalam sistem keseimbangan kekuasaan antar negara Eropa. Penghancuran kekaisaran ini pada tahun 1918 terjadi sebagai akibat bergabungnya ia dengan Jerman dalam Perang Dunia I melawan kekuatan sekutu. Inggris dan Prancis juga bersekutu dengan Muslim Arab untuk mengimbangi kekuatan Ottoman dan Jerman. Sahabat Muslim dunia, pada awalnya peradaban Islam masuk ke Eropa terjadi melalui Andalusia. Muslimin telah berkuasa di Andalusia selama ratusan tahun. Sejarah kegemilangan peradaban Islam bermula dengan penaklukan Spanyol dan dipimpin oleh Tariq bin Ziyad pada Ramadan 92 Hijriah atau Juli 711 Masehi. Tariq bin Ziyad adalah letnan yang dipercayai oleh Musa bin Nusair, gubernur Ifriqiya. Kekhalifahan Bani Umayyah berpusat di Damaskus saat itu. Kerajaan Islam ini mulai berekspansi ke Iberia setelah penguasa Ceuta, Raja Julian, meminta bantuan Muslimin, khususnya dari Barbar dalam menghancurkan kekuasaan Raja Roderi. Dilansir dari laman Republika, menurut Profesor Ragib As-Sirjani, dalam bangkitnya dan runtuhnya Andalusia, Tariq bin Ziyad merupakan tokoh kunci dalam pembebasan Andalusia. Masyarakat Iberia menyebutnya Tariq el Tuerto atau Tariq si pemilik satu mata. Jenderal Umayyah ini berasal dari suku Barbar Nafsa yang telah memeluk Islam. Penyebaran peradaban Islam ke Barat melalui Andalusia ini diawali dengan munculnya orang-orang Islam yang di wilayah tersebut, yang mana gerbang dari masuknya Islam ke benua Eropa tersebut adalah wilayah Spanyol itu sendiri. Maka setelah masuknya Islam, masa pemerintahan Islam di Andalusia silih berganti dimulai dari masa kewalian, masa keamiran, masa kekhalifahan Muluk at-Tawaib, masa daulah Murabitun, masa daulah Muhawamidun, masa daulah Muwahhidun, dan masa daulah Bani Ahmar sebagai pusat pemerintahan Islam terakhir di wilayah Granada. Lalu peradaban Islam selanjutnya yang masuk ke Barat adalah melalui Sisilia. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan tahun 31 Hijriah atau 652 Masehi, sudah mulai ada usaha untuk menjadikan Sisilia sebagai wilayah Islam, yang dimana kekhalifahan Utsman memberi tugas kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjadi gubernurnya untuk menyerang pulau-pulau di Laut Tengah, di antaranya termasuk Pulau Sisilia. Sisilia berhasil ditaklukkan setelah seorang pangeran dan komandan angkatan laut Bizantium yang bernama Komander Epomius pada tahun 827 Masehi mengundang Sultan ketiga dari dinasti Bani Aghlabiyah yang bernama Hidayatullah untuk melakukan intervensi ke wilayah Sisilia.
Dan yang terakhir, penyebaran Islam ke Eropa melalui Perang Salib. Perang Salib menambah pentingnya posisi Eropa di lapangan perniagaan dan perdagangan. Hasil dari perang ini, orang Eropa dapat mempelajari dan memodifikasi serta mengaplikasikan beberapa temuan penting yang telah dihasilkan oleh orang-orang Islam pada masa-masa sebelumnya. Hal ini terutama lebih banyak berkaitan dengan masalah seni, industri, pertanian, dan perdagangan dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Dalam bidang seni, gaya-gaya bangunan dan cara berpakaian Timur mempengaruhi seni gaya bangunan dan berpakaian orang Barat. Penyeberangan peradaban Islam ke Barat tersebut melalui 3 jalur, yakni melalui Andalusia dan Spanyol, dan melalui Sisilia dan melalui Perang Salib yang terjadi lebih kurang 2 abad. Saat ini agama Islam di Eropa sangat berkembang cepat dikarenakan kebutuhan manusia untuk mencari makna hidup yang sesungguhnya, mencari kembali Tuhannya untuk hidup yang lebih damai. Menurut penelitian Pew Research Center, jumlah penduduk Muslim di Eropa meningkat pada pertengahan 2010 hingga pertengahan 2016 saja. Jumlah Muslim Eropa dari 3,8% menjadi 4,9%, atau dari 19,5 juta menjadi 25,8 juta jiwa. Pada tahun 2050 mendatang, populasi Islam di benua biru diperkirakan meningkat 11,2% atau lebih, bergantung seberapa banyak migrasi yang diizinkan ke Eropa. Jika migrasi dihentikan pada masa mendatang pun tetap akan meningkat sekitar 7,4%. Sahabat Muslim dunia, para penguasa Muslim di Eropa saat itu tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Sebab itu sekarang umat Muslim di Eropa bagaikan terpencil. Demikian masuknya peradaban Islam ke benua Eropa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.